Acara berikutnya yaitu acara inti pelantikan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2021-2026 oleh Ketua DPW FKDT Kalsel. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص النوى محب راغب القرآن محب راغب القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام
معنى القرآن مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما قطب القرآن حوى وما قطب القرآن الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن Acara berikutnya yaitu acara inti pelantikan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2021-2026 oleh Ketua DPW FKDT Kalsel yang akan dipandu oleh Ustadz Muhammad Nur. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk membacakan surat keputusan. Surat keputusan Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah DPW FKDT Provinsi Kalimantan Selatan nomor 06 garing SK garing DPW FKDT garing 63 garing Romawi 3 garing 2021 tentang penetapan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah DPW FKDT Provinsi Kalimantan menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu hasil musyawarah cabang DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan memutuskan menetapkan pertama surat keputusan DPW FKDT Provinsi Kalimantan Selatan nomor 06 garing SK garing DPW FKDT garing 63 garing Romawi 3 garing 2021 tentang penetapan susunan kepengurusan DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2021-2026. Kedua, susunan kepengurusan yang telah ditetapkan dan tercantum dalam lampiran keputusan ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sesuai yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Ketiga, dalam hal terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali serta diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal
1 Maret 2021. Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunis Diniyah Takmiliyah DPW FKDT Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Bahruni ditandatangani, Sekretaris M. Syahrawardi SHI ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan DPW FKDT Kalsel nomor 06 garing SK garing DPW FKDT garing 63 garing Ramawi 3 garing 2021 tanggal 1 Maret 2021. Susunan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2021-2026. A. Pelindung 1. Bupati Hulu Sungai Selatan. 2. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. B. Pembina 1. Kepala Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Ketua Pokjawas PAI Kantor Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan. 3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. C. Penasehat 1. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Ketua Basnas Hulu Sungai Selatan. 3. Haji Karnadi Dullah. 4. Haji Muhammad Zaki Mubarak LC MHI. Kemudian dimohon nanti nama-nama pengurus agar bisa berdiri di tempat. D. Pengurus harian 1. Ketua Umum Fahmi SPDI. 2. Wakil Ketua 1. Fahrudin. 2. Fahmi Fuani SHI. 3. Ahmad Musleh. 4. Haji Samsi SPD. 3. Sekretaris Muslim SPD. 4. Wakil Sekretaris 1. Erni Hasanah SPDI. 2. Irhaniah SB. 5. Bendahara Dr. Randa Saidah. 6. Wakil Bendahara Desi Yulianti SPD. Departemen 1. Departemen Humas dan Kerjasama. Ketua merangkap anggota Ahmad Rudiani. Sekretaris merangkap anggota Anissa Rahmawati. Anggota Maslahati SPD Tuti Aula Muhammad Fadil Wafi. 2. Departemen Dana dan Usaha. Ketua merangkap anggota M. Wajihan. Sekretaris merangkap anggota Ahmad Haitami. Anggota Samsudin SPDI, Hamdani SHI, Salasiyah Rutbatul Azkiyah. 3. Departemen Kurikulum. Ketua merangkap anggota Ahmad Marzuki. Sekretaris merangkap anggota M. Syabirin. Anggota M. Aryadi, M. Rizwan Fahrina. 4. Departemen Pembinaan Guru dan Santri. Ketua merangkap anggota Nur Rahma SPDI. Sekretaris merangkap anggota Isnaniyah SPDI. Anggota Ahmad Faisal, Mariatul Kiptiyah SHI, Laina Harlini SPDI. Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 1 Maret 2021. Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah DPW FKDT Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Bahruni ditandatangani, Sekretaris M. Syahrawardi SHI ditandatangani. Kemudian selanjutnya marilah kita bersama-sama menyaksikan pengukuhan
Dewan Pengurus Cabang Forum Komunitas Diniyah Takmiliyah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2021-2026 oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunitas Diniyah Takmiliyah Provinsi Kalimantan Selatan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dikukuhkan sebagai pengurus DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kami ingin bertanya, bersediakah saudara-saudara untuk dikukuhkan sebagai pengurus DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2021-2026? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap rahmat serta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Senin 8 Maret 2021 saya kukuhkan saudara-saudara sebagai Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2021-2026. Saya yakin dan percaya saudara-saudara akan mampu mengemban tugas ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan pada setiap upaya dan perjuangan kita semua dalam mensukseskan setiap program kerja yang membawa kepada redanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan janji pengurus Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masa bakti 2021-2026 dipimpin oleh Ketua DPC FKDT Hulu Sungai Selatan. Dipersilahkan kepada Al-Ustadz Fahmi. Kepada para pengurus untuk mengikuti dan membaca janji pengurus DPC FKDT. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saya ridha dengan Allah sebagai Tuhanku, dan saya ridha dengan Islam sebagai agamaku, dan saya ridha dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kami berjanji, satu, akan menjunjung tinggi harkat dan martabat organisasi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Dua, selalu taat dan patuh pada aturan organisasi
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. 3. Senantiasa menjalankan amanah serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. 4. Senantiasa bekerja dan berupaya memperjuangkan kemaslahatan umat, khususnya Madrasah Diniyah Takmiliyah di daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan, 8 Maret 2021, tertanda DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terakhir kami ucapkan selamat dan sukses kepada kepengurusan DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Semoga dengan dilantiknya mudah-mudahan Madrasah Diniyah Takmiliyah kita semakin maju dan sukses. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Acara selanjutnya peresmian. Peresmian pertama, Kantor Sekretariat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dan Toko Barakat Mufakat Forum Komunikasi Takmiliyah Madrasah Takmiliyah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan itu kami mintakan kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan, Bapak Dr. Andos Ahmad Fikri MAP, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Hulu Sungai Selatan, Tuan Guru Haji Ridwan Basri, serta Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FKDT Provinsi Kalimantan Selatan. Kepada beliau kami persilakan. Peresmian kedua, Hotel Alba dan Percetakan Alba. Untuk itu kami mintakan sekali lagi kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Ketua MUI Hulu Sungai Selatan, dan Ketua DPW Provinsi Kalsel Hulu Sungai Selatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama kami mintakan kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FKDT Provinsi Kalsel, kepada Ustadz Ahmad Bahruni. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du.
Yang ulun hormati dan ulun muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Baladul Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ayahanda Guru Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri. Salam hormat dari pribadi ulun dan kami segenap kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita doakan bersama mudah-mudahan Ayahanda Guru senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keselamatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan, semoga juga Bapak senantiasa diberikan kemudahan dalam upaya memperjuangkan kemaslahatan umat, khususnya warga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat tadi ada Ketua FKPP ya, Forum Komunikasi Pondok Pesantren yang berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin sekalian. Dan juga tak lupa yang terhormat rekan kami Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Tanah Laut yang tadi berhadir, Guru, yang membaca SK kepengurusan. Alhamdulillah beliau ini juga salah satu dari alumni Darul Lughah wad Dakwah yang alhamdulillah bisa ikut berpartisipasi, ikut memperjuangkan kemaslahatan Madrasah Diniyah Takmiliyah di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Juga yang terhormat rekan kami Ketua DPC FKDT Kabupaten Banjar Ustaz Ilham, yang juga dapat berhadir hari ini, Ustadz Ketua DPC FKDT Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan seluruh jajaran kepengurusan yang hari ini kita kukuhkan. Kita ucapkan selamat, semoga selalu mendapat kemudahan, kesuksesan dalam segala upaya memperjuangkan kemaslahatan dan kesejahteraan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertama-tama kami banyak mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah menyampaikan undangan sehingga kami bisa berhadir pada hari ini. Terutamanya kami merasa sangat bersyukur diberikan kesempatan pada hari ini kita bisa bersilaturahmi kepada para ustazah, para kiai, para pimpinan dan pengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wabil khusus kita hari ini bisa bersilaturahmi kepada Ayahanda Guru. Kami senantiasa mohon doa, mudah-mudahan perjuangan dan usaha kami dalam mengupayakan kemajuan Madrasah Diniyah ini mudah-mudahan senantiasa mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keikhlasan, kemudahan dalam segala sesuatunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz-ustadzah yang kami muliakan, perlu rasanya kami sampaikan apa sebenarnya FKDT ataupun Madrasah Diniyah Takmiliyah, agar kita semua bisa lebih jelas memahami pendidikan yang saat ini kita jalankan. Mungkin supaya kada ngalih, pertama dulu kita ini memahami bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah itu, Guru, urang bahari menyambut sekolah Arab. Jadi ambil sekolah Arab. Tetapi Pak Bupati, kalau kita mencari di regulasi, mencari sekolah Arab kada dapat Pak.
Jadi hendak mengolah anggaran mencari dasar hukum apa macamnya, kita kalau sekolah Arab kada dapat mencari. Nah, lalu dari pembahasan tingkat bawah sampai pembahasan peraturan perundang-undangan, maka disepakatilah namanya adalah diniyah takmiliyah. Mungkin tidak perlu panjang lebar ulun mengatakan menjelaskan itu, yang jelas di regulasi kita madrasah diniyah takmiliyah atau orang bahari itu menyambat sekolah Arab itu sebutannya adalah diniyah takmiliyah. Perlu kami sampaikan Pak Bupati, jadi pendidikan diniyah ini sudah ada di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, itu pasal 30, tercantum di dalam pendidikan keagamaan yang disebut adalah pendidikan diniyah dan pesantren. Kata-katanya di situ. Dari kata-kata diniyah itulah pendidikan keagamaan itu turunannya ada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Nah, di sanalah disebut, ada tercantum di pasal 25 itu adalah pendidikan diniyah takmiliyah, yang sekarang sudah turunannya itu sampai peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam. Jadi kalau kita bicara masalah regulasi, dasar hukum, payung hukum, sekolah Arab atau yang wah ini disebut dengan diniyah takmiliyah yang organisasinya adalah FKDT yang sudah terbentuk dari tingkat kecamatan se-Indonesia sampai tingkat pusat. Ini regulasinya sudah jelas dan sudah menjadi bagian integral yang tak terpisahkan daripada sistem pendidikan nasional. Nah, dari sana, dari beberapa komunikasi yang kami jalin ke beberapa pemerintah daerah, tidak ada hambatan lagi kepada pemerintah daerah untuk menganggarkan secara maksimal untuk kemaslahatan pendidik ataupun lembaga madrasah diniyah takmiliyah. Jadi mudah-mudahan Bapak, yang kami sampaikan ini bisa menjadi referensi untuk kebijakan ke depan. Kalau sekolah umum kita mendapat anggaran yang luar biasa, mudah-mudahan ke depannya guru-guru diniyah kita pun tidak termarginalkan. Karena sering dikatakan kawan-kawan kita pendidikan diniyah atau sekolah Arab nih, apa istilahnya tuh, la yamutu wala yahya jar guru. Artinya kada bermutu karena kada ada biaya. Nah itu, jadi sering guru-guru kita itu ketika ada peluang usaha yang lain pindah, akhirnya diniyah tertinggal bangunannya. Nah jadi kita tidak mengkhawatirkan generasi kita yang sudah masuk ke pondok-pondok pesantren. Apakah mereka itu dididik dengan pendidikan pondok pesantren seperti diniyah formal atau pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah? Tetapi yang kita khawatirkan ada anak-anak kita yang di sekolah umum, mereka sangat minim backup pendidikan agamanya. Jadi dari pengalaman kita alumni pondok pesantren memang mengalami kendala untuk dakwah ke lingkungan pendidikan umum. Nah, di madrasah diniyah takmiliyah inilah wadahnya. Jadi guru-guru madrasah diniyah takmiliyah mengajar sore, paginya anak-anak kita yang sekolah umum. Jadi madrasah diniyah takmiliyah atau sekolah Arab ini adalah benteng yang sangat strategis untuk mengawal, membentengi akidah-akidah anak-anak kita. Tetapi ya di lapangan perhatian daripada apakah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, memang kita rasakan masih perlu banyak tambahan. Mungkin kalau kita beri perbandingan di Tanah Laut itu Pak Bupati itu setiap ustadznya alhamdulillah sekarang sudah mendapat insentif per bulan itu Rp500.000. Jadi artinya pengelola itu tinggal memberikan tambahan untuk menambah insentif guru. Jadi mudah-mudahan ke depan tadi ulun dengar dari sebagian guru di Hulu Sungai Selatan ini masih masih dibebankan ke dana desa aja Pak lah. Alhamdulillah jadi ada power daripada pemerintah daerah untuk mengarahkan kepala desa menganggarkan dari dana desa untuk mendukung kesejahteraan para ustadz-ustadzah. Cuman di situ kelemahannya itu tadi. Artinya tergantung kedekatan daripada lembaga madrasah diniyah dengan kepala desanya. Kalau ustazahnya, kalau kiainya kita tidak ragu ya. Artinya ikhlas beramal itu sudah kada diragukan lagi, guru-guru bahasa Arab ini begaji atau kada tetap jalan. Tetapi
artinya kemampuan guru-guru kita terbatas. Jadi mudah-mudahan, dan di sini ulun sangat bersyukur di Hulu Sungai Selatan ini FKDT membuat terobosan, ada mempunyai usaha-usaha, dan ini Pak Ketua Umum kita sangat mendukung ini insya Allah kita laporkan ke pusat. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya bagaimana mendukung ini. Jadi kami sangat berterima kasih kepada pengurus DPC FKDT Hulu Sungai Selatan, ini bisa menjadi piloting, bisa menjadi percontohan bagi organisasi-organisasi kita di kabupaten kota yang lain. Tentu kita memang selain daripada melakukan koordinasi untuk bisa sama-sama memajukan madrasah diniyah ini, ya kita terus berusaha bagaimana kita bisa mengupayakan kemandirian madrasah diniyah takmiliyah. Jadi mungkin cuma ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada para pengurus yang sudah dikukuhkan, juga Pak Bupati, guru, mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama mengupayakan bagaimana madrasah diniyah takmiliyah ini bisa meningkat secara kualitas dan kuantitasnya, karena kita ingin setiap desa itu ada diniyah. Kalau bisa setiap anak-anak SD itu lulus SD semuanya sudah bisa nulis Arab Melayu. Karena guru di pondok itu kan ngarannya tatamui murid-murid yang lulusan diniyah kita nyaman mendidik, tapi tatamui murid-murid yang kada lulusan diniyah sarang melajari pulang Arab Melayunya itu. Jadi kita dakwah, kita berjuang, berjihad melalui diniyah takmiliyah ini. Mudah-mudahan ke depan entah tahun berapa tidak ada satu desa pun di Hulu Sungai Selatan kecuali di situ ada madrasah diniyah takmiliyah. Konsepnya kemarin kita sudah pernah menggagas. Konsepnya pertama kita mendata TK Al-Quran yang potensial, yang di situ ada alumni pondoknya, itu bisa kita tingkatkan, daftarkan ke Kemenak sebagai madrasah diniyah. Kemudian kalau memang belum ada TK Al-Quran yang potensial, mudah-mudahan guru dari alumni pondok ini semangat dakwahnya ada. Jadi setiap desa yang kada ada diniyah, kita berjuang bersama-sama supaya hukum Allah ini bisa tersebarkan secara luas di seluruh desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini selalu mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon ampun dan maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya kami mintakan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Hulu Sungai Selatan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Baladul Amin, kepada Ayahanda Tuan Guru Haji Ridwan Basri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda, serta seluruh jajaran pengurus wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah beserta pengurus cabang, hadirin hadirat sekalian, yang mohon maaf ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat ulun kepada sampian berataan. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama mengikuti pengukuhan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Cabang FKDT Hulu Sungai Selatan. Di dalam kesempatan ini ulun cuma mengingatkan bahwa sebenarnya di bahu kita ini ada beban yang sangat berat, amanah yang sangat berat. Bagaimana kita di dalam 5 tahun ke depan 2021 sampai 2026 kita
Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, walaupun mungkin pada saat ini masih masa pandemi, masih masa COVID-19, sekolah-sekolah mungkin belum turunan lagi, tetapi paling tidak mulai sekaranglah kita harus mempersiapkan bahwa kita mendapatkan amanah pada hari ini ketika dilantik dikukuhkan tadi satu tugas berat. Kalau kita perhatikan, ulun memperhatikan itu pertama kata-kata diniyah, bahwa ini berhubungan dengan pendidikan agama. Kemudian yang kedua takmiliyah. Takmiliyah itu artinya menyempurnakan. Jadi kenapa maka ada diniyah takmiliyah? Karena memang pendidikan kita, pendidikan agamanya kurang. Baik itu sekolah SD ataupun madrasah ibtidaiyah secara umum masih kurang, perlu disempurnakan. Jadi itulah ada diniyah takmiliyah. Lalu kalau kita pikirkan, kalau kita perhatikan, seandainya sudah ada 90% pendidikan agama, berarti takmiliyahnya kita menyempurnakannya cuma 10% lagi. Tetapi kalau ternyata terbalik, yang ada ini cuma 10%, berarti tugas kita sangat berat. Kita harus menyempurnakan, menggenapi 100%, berarti harus 90%. Coba bayangkan, di SD kita misalnya cuma ada 2 pelajaran agama seminggu, itu berapa persen daripada pendidikan agama? Mungkin kurang dari 10%. Nah, sementara target kita tadi harus 100%. Tugas kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan. Inilah menurut saya tadi ini tugas berat, sebenarnya kada gampang. Nah, jadi mulai sekarang kita harus mengenali, dan anggaran tugas berat ini tadi akan dipertimbangkan. Nah, apa kita sudah maksimal di dalam 5 tahun ini kita mengerjakan tugas kita, berusaha meningkatkan pendidikan agama. Semakin ketat, persaingannya apa? Persaingannya game, persaingannya TP. Anak-anak kita mungkin malas. Ulun di kampung ulun aja mungkin ada 2 atau 3 madrasah takmiliyah yang sudah mati. Nggak ada lagi muridnya. Atau parak mati lah sapaleh, koma. Jadi ini tugas kita tadi. Makanya kalau ulun sebagai gambaran, misalnya pondok pesantren kita hari ini tadi, ulun melihat waktu berangkat ke sini tadi itu luar biasa antri orang mendaftar di pondok pesantren Ibnu Athaillah. Hari ini mulai penerimaan. Alhamdulillah. Biasanya kita setahun menerima 120. Cuma mendaftar itu rata-rata di atas 300. Jadi kita tes kalau diterima sabarataan. Kenapa? Itu karena pondok pesantren kita itu menggabung antara madrasah ibtidaiyah ME dari Kemenak ditambah TK Al-Quran BKPRME ditambah madrasah diniyah takmiliyah. Kita gabung jadi langsung satu paket. Masuk jam 8, pulang jam setengah 5 sore. Dapat makan siang, dapat snack. Bayarnya 700.000 per bulan. Peminatnya luar biasa, karena kita kelola secara profesional kayak. Nah, tetapi tidak semua orang, tadi kita aja demikian banyak peminatnya, kadabarataan bisa kita terima karena keterbatasan kelas, keterbatasan asrama. Jadi mau kada mau, tetap madrasah diniyah takmiliyah harus kita kembangkan. BKPRME, TK Al-Quran harus tetap kita kembangkan, sehingga itu menjadi alternatif. Santri-santri murid-murid nang di luar itu harus bisa, selain bulik sekolah SD, bulik sekolah ME, sorenya harus belajar di TK Al-Quran. Itu disambung lagi habis TK Al-Quran masuk ke madrasah diniyah takmiliyah. Nah, jadi secara ringkas ulun sedikit berbagi pengalaman juga lah supaya mungkin sebagai masukan. Ada kisah kan di zaman Rasulullah itu ketika tawanan perang Badar itu disuruh untuk menebus. Jadi ada sekitar 70 orang tawanan itu mereka harus menebus kalau mau bebas. Nah, tetapi bagi yang kada mampu menebus itu disuruh melajari anak-anak orang
Islam belajar membaca dan menulis. Nah itu kisahnya lah. Lalu itu sebenarnya sebagai pelajaran bagi kita, kayak apa cara Rasulullah dalam pendidikan anak-anak. Lah ketika ulun dulu kan di Sakumpul, diam di Sakumpul. Itu ketika guru membuka madrasah diniyah takmiliyah juga, boleh jadi ngarannya cuma sekolah Arab tadi ngarannya sekolah Kamarian, itu di Musalla Ar-Raudhah. Itu anak-anak selain daripada belajar membaca buku Iqra dari BKPRMI itu disuruh oleh guru jangan langsung membaca di buku, tetapi suruh dahulu inya menyalin. Hari ini misal halaman 1, salin dulu halaman 1, atau hendak 2 lembar, halaman 1, halaman 2 salin, nang dibacanya itu harus salinannya, jangan nang dibaca di buku. Kenapa maka kayak itu? Karena sebenarnya tuntunan Rasulullah tadi adalah belajar membaca dan menulis dan membaca. Itu salah satu kelemahan kita, karena kita ketika kita sudah ada paket Iqra, kita membacanya aja, ketika disuruh menulis kita kada bisa. Nah, jadi di situ, padahal tadi memang dari Rasulullah sendiri itu belajar membaca dan menulis. Dan itu sebagai contoh sederhana. Karena ulun pengalaman bahari waktu ulun hendak masuk di pesantren di Guntur di Jawa, itu ulun malam harinya ditakuni oleh senior kita, sudah siap lah untuk tes esok hari, untuk masuk di tes. Ulun kada tahu lagi nih siap kadanya, kada tahu juga ulangannya kayak apa. Sini ambil kertas, ambil pulpen, tulis. Disuruh ulun menulis surah Al-Fatihah, disuruh menulis itu salahnya saling banyakan sekalinya. Rabbana atina fid dunya hasanah, menulis fid dunya tuh huruf fa lawan dal diraitakan, nun lawan ya ba'alif, daripada kada kayak itu menulis itu fi itu harus fa lawan ya, ad-dunya itu alif lamnya ada cuma kada dibaca. Ilah ulun kada tahu karena kada belajar. Membaca bisa, ulun alhamdulillah baca Quran bisa, tapi menulisnya kada bisa. Untung belajar malam hari tadi, isuknya pas nang dilajarakan malam, pas nang keluar kebetulan lolos. Kan cuma tadi ulun melihat di situlah tadi mungkin salah satu kekurangan kita. Nang kakak ini mungkin penting karena untuk diperhatikan, dan sehingga dasar-dasar pendidikan agama bukan sekadar membaca dan menulis, tetapi cara beribadah nang benar, akidah nang benar, apalagi akhlak nang baik. Kan Rasulullah SAW kayak itu di dalam hadis disebutkan, ujar salah seorang sahabat, kunna ma'a Rasulillah SAW fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an falamma ta'allamnal Qur'an fazdanna bihi imana. Ketika kami masih remaja, belum balik, fityanan hazawirah, kami dikumpulkan oleh Rasulullah, kami diajarkan oleh Rasulullah iman sebelum kami diajarkan Al-Quran. Maka ketika kami diajarkan Al-Quran, maka bertambah-tambahlah iman kami. Artinya sebelum dilajari ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini sunat dan seterusnya, sebelum diajarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, ditanamkan oleh Rasulullah iman dahulu di dalam hati anak-anak. Ini pendidikan anak-anak, pendidikan untuk tingkat takmiliyah, diniyah takmiliyah ini. Sehingga yang ketika iman itu tertanam, sesuatu yang tidak terlihat itu lebih berkesan di hati kita daripada yang terlihat. Nang kada terlihat tuh apa? Allah kada terlihat, malaikat rakib dan atid kada terlihat, kubur kada terlihat dan seterusnya, akhirat kada terlihat, surga neraka kada terlihat. Tetapi itulah yang mempengaruhi tingkah laku di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ini kada kita tanamkan langsung Al-Quran, langsung hukum ini boleh, ini kada boleh, ini wajib, ini seterusnya, modelnya bahasa kita bangalih-ngalih dilajari, inya kada diasinya juga. Kenapa? Karena inya kada takutan, iman belum tertanam. Itulah yang terjadi permasalahan pendidikan kita sekarang di Indonesia. Kenapa maka remajanya tawuran, geng motor dan sebagainya, sampai orang tuanya korupsi dan sebagainya? Karena memang iman kada ditanamkan. Dan tugas menanamkan ini ketika di SD kurang, di madrasah kurang, maka di diniyah takmiliyah lah seharusnya kita tanamkan. Jadi sekali lagi tadi ulun mengingatkan sebenarnya berat
tugas kita, tetapi dengan beratnya ini apabila kita laksanakan, maka disinilah kena pahala nang besar, derajat nang tinggi di sisi Allah akan kita dapatkan. Mudah-mudahan segala perkara, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat nang tulus, dengan niat nang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah. Insya Allah kabupaten kita sebagai harapan pemerintah kita adalah sejahtera lahir dan batin, selamat dunia akhirat bisa tercapai. Salah khilaf mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Semoga nasihat beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sambutan yang terakhir kami mintakan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan, Bapak Bupati Dr. Andes Ahmad Fikri Mape. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Baladul Amin, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah FKDT, yang kami hormati para tamu undangan hadirin sekalian yang berbahagia, lebih khusus pengurus DPC FKDT Hulu Sungai Selatan yang baru dikukuhkan. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul bersama untuk sesaat tadi kita telah menyaksikan pelantikan Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Ta'limiyah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus peresmian Sekretariat Madrasah Diniyah dan Toko Barakat Mufakat. Tentu dalam kesempatan pertama kami atas nama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengucapkan selamat atas telah dilantiknya kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ketua DPW dan pesan Ketua Majelis Ulama menjadi motivasi bagi pengurus baru untuk berbuat yang terbaik di masa periode 2021-2026. Salat serta salam semoga tercurah dari junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut jalan kebenaran zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat dalam rabbal alamin. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada hari ini hadir memenuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini terus akan kita lakukan, itu akan segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang di Hulu Sungai Selatan sangat bersifat dinamis. Sampai kemarin pasien yang dirawat masih 18 orang yang terkonfirmasi positif, yang suspek 10 orang. Jadi ini yang suspek ini masih berpotensi untuk naik statusnya menjadi positif. Kita belum selesai meskipun sudah setahun kita bersama COVID ini dengan berbagai dinamikanya, dan kami bersyukur di Hulu Sungai Selatan sinergi antara ulama dan umat sangat kuat sekali sehingga dalam menghadapi pandemi COVID ini kami mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama sudah berkaitan dengan masalah keagamaan dan peribadatan. Dengan sinergi yang kuat ini kami berusaha maksimal untuk terus menekan penyebaran COVID, termasuk juga kita akan terus segera melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Tahap pertama menakes, yang kedua kemarin tokoh masyarakat dan ASN. Insya Allah hari ini semua dinas kantor akan divaksin oleh petugas kesehatan kita di 11 kecamatan. Mudah-mudahan dengan cara ini sekali lagi sebuah proses ikhtiar manusia untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami menyambut gembira berdirinya DPC FKDT Hulu Sungai Selatan dengan berbagai fasilitas yang tadi telah mereka siapkan untuk sebuah kelancaran organisasi. Berkaitan dengan dukungan pemerintah, tentu pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Hingga hari ini saya bawa sekretaris daerah, secara kebijakan saya akan memberikan support. Itu secara teknis akan dikelola oleh sekretaris daerah sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah. Mana-mana mungkin yang bisa, mana-mana yang tidak bisa. Karena secara aturan memang ada aturan yang
harus juga kami patuhi dalam hal pengelolaan kegiatan pendidikan keagamaan ini. Yang pertama dulu secara kewenangan, apa kewenangan ini di bawah kewenangan Kementerian Agama atau kewenangan pemerintah daerah. Ini yang menjadi patokan bagi kami dalam hal mengelola anggaran. Makanya kegiatan-kegiatan TK Quran itu kita limpahkan ke desa. Karena saya berharap pengurus cabang kan sering berkomunikasi dengan Pak Sekda, sehingga akan kita lihat nanti benang merahnya posisi mana pemerintah daerah mungkin bisa ikut untuk membesarkan pendidikan yang ada di Hulu Sungai Selatan, khususnya pendidikan yang dulu dikatakan sekolah Arab, dan itu memang sangat memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tadi dikatakan masuk pondok sangat susah kalau memang belum selesai sekolah Arabnya jadi kita berharap sekali lagi strategi tadi yang DPW sampaikan, ada TK Quran mungkin yang sudah bagus itu di drill untuk menjadi diniyah, ya baguslah. Tapi format itu terserah saja, nanti pada posisi ini kami secara kebijakan akan sampaikan kebijakan kepada para camat kami di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memberikan dukungan terhadap keberadaan pendidikan diniyah ta'aliyah ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan, saya menyampaikan terima kasih dulu kepada kawan-kawan di kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Dan Ramil yang selama ini sebagai Satgas Covid kecamatan selalu bersama kami untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk Talaga Langsat ini juga termasuk kecamatan yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sehingga saya berharap bencana non alam COVID-19 itu mudah-mudahan tidak bersamaan nanti dengan bencana alam yang potensi sekarang musim kemarau itu adalah kebakaran. Kemarin 15 rumah rakyat masyarakat kita di daerah utara ludes terbakar di daerah padat penduduk. Jadi inilah mungkin harus kesiapsiagaan kita. Saya berharap sekali lagi Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil sebagai Satgas Covid adalah juga Satgas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Mari kita bersinergi untuk mengatasi berbagai hal ini dalam kesempatan pertama. Saya bersyukur sudah lama tidak masuk ke pondok pesantren Al-Badul Amin. Berapa tahun saja guru saya lupa. Sebelum Covid belum pernah masuk, ini hari masuk. Alhamdulillah banyak perubahan yang sangat signifikan. Mudah-mudahan pondok ini terus tumbuh dan berkembang. Kita mencari kualitas pondok, tidak harus terlalu banyak juga santrinya, yang penting kita bisa menghasilkan keluaran-keluaran Al-Badul Amin yang bisa diandalkan sebagai pemimpin-pemimpin ke depan, pemimpin-pemimpin yang kuat dalam hal agama, dalam hal yang lain. Kita berharap sekali lagi pondok Al-Badul Amin ini salah satu pondok yang kita harapkan bisa mencetak kader-kader pemimpin agama di masa yang akan datang, dan sesuai dengan visi Hulu Sungai Selatan untuk menuju masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat. Yang bisa kami sampaikan, hal yang kurang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan. Demikianlah rentetan acara pada pagi hari ini. Saya selaku membawa acara mengucapkan terima kasih dan beribu-ribu maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.